Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Wiratama dengan NIM 134. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang memori. Yang pertama, saya akan membahas pengertian memori terlebih dahulu. Menurut Cantrok 2005, memori adalah penyimpanan informasi melalui proses encoding, storage, dan retrieval. Memori dalam psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di otak. Memori bersifat sementara ataupun permanen. Memori juga bisa terlupakan atau bisa juga dipanggil kembali saat dibutuhkan. Peranan sistem saraf pusat dalam mengantarkan informasi bersifat sensori, merupakan sistem kerja yang utama. Jika terjadi gangguan dalam pengantaran informasi, maka informasi tidak dapat disimpan. Selanjutnya, saya akan membahas 3 tahapan dalam memori, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama, encoding. Encoding adalah proses penerimaan info sensori hanya ke dalam suatu bentuk atau kode yang dapat disimpan. Proses ini cukup lama agar dapat disimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Informasi yang telah disimpan lalu dimasukkan ke storage, yaitu proses penyimpanan informasi ke dalam memori. Dan ketika dibutuhkan informasi tersebut dapat dipanggil kembali, yaitu dengan tahap retrieval, yaitu proses pengambilan informasi saat dibutuhkan. Proses ini berkaitan dengan mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali informasi tersebut. Nah, adapun tipe memori berdasarkan penyimpanan atau storage. Ini merupakan model informasi dalam memori menurut Atkinson dan Shiffrin 1968. Saya akan menjelaskan tentang sensori memori. Nah, sensori memori ini merupakan proses menyaring stimulus yang datang dan masuk ke dalam penginderaan. Sensori memori menyimpan informasi dari lingkungan dalam bentuk sensori asli untuk waktu yang singkat. Informasi yang masuk ini hanya 1/100 detik atau beberapa detik saja. Dan jika tidak masuk ke short term memory, informasi tersebut hilang. Contohnya saja ketika kita pergi ke suatu tempat, nah tempat tersebut banyak sekali stimulus yang muncul. Stimulus tersebut akan masuk ke sensori memori hanya beberapa detik saja. Jika kita tidak menaruh atensi kepada stimulus tersebut, maka kita tidak akan ingat lagi. Informasinya tersebut diperoleh dari penginderaan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Dalam sensori memori ini, informasi yang diperoleh sangat detail. Jika informasi tersebut tidak diproses ke dalam short atau long term memory, maka akan hilang. Karena otak manusia memiliki keterbatasan untuk mengolah dan menyimpan stimulus di waktu yang sama. Jadi stimulus yang masuk dalam sensori memori ini seperti difilter, dan jika ingin disimpan ke short atau long term memory, maka harus ada atensi yang lebih kepada stimulus tersebut. Dalam sensori memori ini ada 2 bentuk memori. Yang pertama, echoic memory, dan yang kedua, iconic memory. Pertama, echoic memory yaitu informasi berbentuk suara, sedangkan iconic memory yaitu informasi yang berbentuk gambar. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi memori dan sensori memori dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi. Terima kasih. See you guys.